Kohati PBHMI ini organisasi apa Kak? Dan aktivitasnya apa aja? Kohati PBHMI atau Korps Haimiwati adalah keterlibatan dalam proses pemilihan ini itu merupakan kesempatan untuk mengekspresikan suara dan harapan untuk masa depan daerah masing-masing. Penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa mereka terdaftar atau mengetahui informasi terkait dengan calon dan program yang akan ditawarkan. Nah, Kohati menginginkan pemimpin yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih sehat dan tentunya semangat menyambut pilkada yang akan diselenggarakan sebentar lagi teman pemilih ya, tanggal 27 November 2024. Teman pemilih, episode kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah ketua suatu organisasi. Siapa penasaran kan teman pemilih? Kita langsung sambut Kak Mei. Hai Kak Mei. Halo Kak. Kak Sri Meisista ya, Ketua Umum Korps HMIwati atau Kohati PBHMI. Wow, Kak, ini organisasi besar loh Kak. Siap. Benar, Kak. Siap. Siap aja ya. Siap, udah siap. Siap apa Kak? Baik, berarti Kak Mei ini baru dilantik ya Kak ya? 2000 Iya. tahun ini. Baru dilantik Januari Ini 2024. baik, Januari 2024 sampai 2026. Nah, Benar, Kak, 2000. dilantik di tahun-tahun politik begitu, tahun 2024 ini Benar Kak. sekali. Ini pasti mengemban amanah yang besar ya Kak ya, tanggung jawab yang besar yang dipikul begitu oleh Kak Mei. Baik Kak Mei, sebelum kita memulai obrolan kita, sapa dulu dong. Jadi kita punya sapaan sayang ini Apa untuk tuh, Kak? audiens kita, namanya teman pemilih. Sapa-sapa dulu Kak Mei untuk teman pemilih kita. Halo teman-teman pemilih se-Indonesia. Nah, Itu aja kali ya Kak. siapa tahu teman pemilihnya juga ada yang anggotanya kami begitu kan. Nah, Siap. Banyak pasti Kak. pasti banyak. Nah, begitu. Baik, Kak, lagi sibuk apa ini sekarang, Kak? Sekarang ya Kak lagi sibuk insan akademis juga, kuliah ya Kak. Kuliah. Sambil diberikan tanggung jawab untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum Kohati PBHMI. Baik. Kak, ini Kakak kuliah, kan aku sempat baca CV Kakak. Kakak kuliah S2-nya 2 kali loh, Kak. Iya, bener Kak. Tapi nggak inline gitu. Ini satu ilmu politik, nih teman pemilih. Jadi kami itu S2 yang pertama ilmu politik, S2 yang kedua apa Kak? Ilmu biomedik. Ilmu biomedik atau farmakologi ya Kak ya? Iya, Farmakologi, benar. wow. Kok bisa Kak? Ini nyebrang ke ilmuwan ini. Kok bisa Kak? Ya seperti itu sih Kak, nyari-nyari kesibukan aja. Kemarin kan sempat pandemi ya COVID-19, itu ada sedikit trouble mungkin di ekonomi juga kemarin. Jadi olehnya itu makanya ngambil satu kampus lagi di Universitas Nasional untuk sebagai pengimbang nih dalam mencari-cari kesibukan juga. Tapi memang niatnya untuk belajar ilmu politik juga sih Kak, karena tertarik juga dengan, mungkin karena backgroundnya sekarang lagi di organisasi juga, jadi kita mau belajar aja itu terkait politik seperti itu sih, Kak. Baik, Kak, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu mungkin ya sama organisasi Kakak. Kohati PBHM ini organisasi apa Kak? Dan aktivitasnya apa aja? Baik, Kohati PBHMI atau Korps Haimiwati adalah badan semi otonom dalam himpunan mahasiswa Islam yang dibentuk khusus untuk mengembangkan potensi kader perempuan dalam konteks keperempuanan. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader HMIwati baik dalam aspek intelektual maupun moral, sehingga kader HMIwati dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat sesuai dengan tujuan dari Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diakselerasikan dalam tujuan Kohati itu sendiri, yaitu
terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Nah, aktivitasnya nih Kak, aktivitas Kohati itu sendiri di mana yang pertama sebagai pembina dan pengembangan kader, di mana Kohati bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap kader perempuan di Himpunan Mahasiswa Islam, memastikan kader perempuan di Himpunan Mahasiswa Islam memiliki keterampilan dan wawasan yang lebih memadai lagi. Kemudian yang kedua ada partisipasi dalam forum keperempuanan. Nah, Kohati berfungsi sebagai representasi HMI dalam berbagai forum keperempuanan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan memastikan memperjuangkan isu-isu perempuan isu-isu yang berbasis gender. Nah, yang ketiga ada program dan kegiatan. Kohati menjalankan program-program yang sejalan dengan visi dan misi Himpunan Mahasiswa Islam, termasuk kegiatan yang berfokus pada pengembangan literasi, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Yang terakhir nih Kak, memiliki aktivitas pleno dan evaluasi. Nah, pleno dan evaluasi itu dilaksanakan setiap 1 semester untuk mengevaluasi program-program Kohati di semester kemarin atau di semester sebelumnya dan menyusun rencana-rencana atau langkah-langkah apa saja yang akan dilaksanakan oleh Kohati ke depan dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Kakak udah berapa lama di HMI, Kak? Terhitung sejak 2015 ya Kak. 2015 ya. Benar. Hampir 10 tahun ya, berarti. Di HMI atau di Kohatinya, Kak? Di HMI-nya sih Kak. Kan kalau kita perempuan kan kalau udah masuk dalam HMI berarti udah masuk dalam anggota Kohati. Otomatis Kohati. Baik. Berarti udah hampir 10 tahun ya, Kak. Wow, itu bukan waktu yang singkat, Kak. 10 tahun itu. Itu waktu yang satu dasawarsa ibaratnya. Bener. Nah itu dan dari 10 tahun itu kita sudah mengalami 2 kali pemilu ya Kak. Benar. 2 kali pemilu. Nah Kak, kita mungkin bahas pemilu yang kemarin aja yang terbaru ini yang 2024. Apa Kohati juga melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan masyarakat pemilih Kak, khususnya di pemilu 2024 lalu? Iya, jadi di pemilu 2024 lalu Kohati kan seperti yang Kakak tahu mungkin periode 2024-2026 ini adalah kepengurusan di Kohati PBHM itu periode baru ya Kak, baru pertama, baru banget. Jadi di Kohati pada saat pemilu 2024 Februari kemarin kami kan baru selesai pelantikan tuh Kak. Jadi memang memaksimalkan apa yang bisa kami buat untuk mengawal proses demokrasi ini. Misalnya bekerja sama ya dalam penyelenggara pemilu, terus berpartisipasi aktif dalam meningkatkan suara perempuan untuk pemilu dan sosialisasi pemilu juga sih Kak. Mungkin itu. Nice. Apa cerita serunya Kak dari aktivitas-aktivitas di pemilu 2024 kemarin? Apa ya cerita serunya? Sosialisasinya misalnya sosialisasi di mana Kak? Oh iya benar. Jadi jadi aktivitas Kohati, kesibukan Kohati dalam mengawal proses pemilu 2024 kemarin itu Kohati bekerja sama dengan salah satu lembaga penyelenggara pemilu ya Kak. Mungkin saya izin sebut namanya Bawaslu ya, dalam pemantau pemilu. Jadi Kohati se-Indonesia itu melakukan pemantauan pemilu di setiap cabang dan batko yang ada di seluruh Indonesia, karena Kohati memiliki sekitar 260-an cabang dan tersebar di 20 batko se-Indonesia. Batko itu apa Kak? Badan koordinasi Kak. Badan koordinasi yang mewadahi cabang-cabang yang ada di setiap daerah. Wah, banyak ya Kak, 260 berapa? 200 data terakhir sih Kak 267 ya. 267. Mungkin nanti akan diperbarui lagi. Wow. Baik Kak, lantas bagaimana kesan Kohati terhadap pemilu 2024 kemarin?
Iya, kalau kesan Kohati sendiri ya Kak, kalau saya sendiri melihat bahwa pemilu 2024 ini lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya karena terlihat lebih kondusif. Mungkin ada isu-isu juga yang terkait dengan pemilihan umum itu, tapi tidak secara signifikan isu itu berkembang di masyarakat. Jadi kelihatannya kok pemilu 2024 kemarin itu lebih kondusif saja sih Kak. Hmm, ibaratnya kalau bola itu friendly match ya Kak ya. Iya. Friendly match. Baik Kak, saat ini kita mau menyongsong pilkada. Tahu nggak Kak tanggalnya berapa pilkada? 27 November ya. 27 November, hari Hari apa ya itu? Hari Rabu. Masih hari Rabu Kak. Jadi Oh hari iya, Rabu Rabu ya. 27 November 2024 kita akan menyelenggarakan pilkada. Nah, saat ini kita sedang memasuki tahapan pilkada Kak. Verifikasi pencalonan, paslon begitu. Lantas bagaimana rasanya bahwa kita akan nyoblos lagi Kak pada pilkada 27 November mendatang? Perasaan menjelang pilkada ya Kak, pasti merasakan berbagai emosi ya. Dalam hal ini emosinya itu dalam konotasi positif, di mana antusiasme untuk berpartisipasi dalam demokrasi hingga kekhawatiran terkait calon yang akan dipilih itu lebih award lagi ya Kak, lebih ini lagi untuk menerima atau membaca dan mengetahui gagasan-gagasan apa yang akan diusung oleh kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2024. Nah, keterlibatan dalam proses pemilihan ini itu merupakan kesempatan untuk mengekspresikan suara dan harapan untuk masa depan daerah masing-masing. Dengan tahapan yang sedang berlangsung, penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa mereka terdaftar atau mengetahui informasi terkait dengan calon dan program yang akan ditawarkan. Nah, that's the point. Jadi gini Kak, syarat menjadi pemilih itu kalau ditanya orang-orang syarat jadi pemilih apa? Oh harus berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah atau sudah punya KTP. Enggak. Syarat jadi pemilih terdaftar sebagai pemilih, benar nggak Kak? Harus Benar. terdaftar sebagai pemilih. Nah, Kakak udah terdaftar belum sebagai pemilih? Sudah dong Kak, kan udah 2 kali memilih. 3 kali ya sama ini. Baik, nah untuk teman-teman pemilih jangan lupa cek teman pemilih sudah terdaftar belum sebagai pemilih. Caranya gampang banget dengan ketik cek dptonline.kpu.go.id. Nanti teman pemilih bisa masukkan NIK di sana sehingga teman pemilih mengetahui apakah teman pemilih sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di pilkada mendatang. Baik, Kak kira-kira apa langkah dan peran Kohati untuk pilkada 2024 mendatang? Kan pilkada sebentar lagi ya Kak ya, bulan November nih, 27 November 2024. Bagaimana Pak kira-kira? Iya, jadi Kohati sudah mempunyai beberapa peran strategis atau langkah strategis yang akan kami ambil dalam Pilkada 2024 ini. Di antaranya itu ada roadshow edukasi ya Kak. Roadshow edukasi ini Kohati memulai program roadshow edukasi keliling Indonesia dengan tujuan mengedukasi masyarakat khususnya perempuan tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada itu sendiri. Programnya namanya Gerakan Perempuan Muda Pemilih Cerdas. Nah, dengan tema Perempuan Mengawal Pilkada Serentak 2024. Yang program ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu. Nah, yang kedua, kampanye dan dukungan. Nah, kampanye dan dukungan ini itu bukan ditujukan kepada salah satu calon kepala daerah, tetapi kampanye dan dukungan ini Kohati juga aktif melakukan kampanye untuk mendorong perempuan menjadi pemilih yang cerdas. Mereka teman-teman yang ada di daerah atau Kohati PBHMI yang kemudian turun ke daerah membawa program Gerakan Perempuan Muda Pemilih Cerdas ini menggalang dukungan di berbagai daerah termasuk beberapa daerah yang sudah melaksanakan program. Jadi kemarin Kohati sudah melaksanakan beberapa program Gerakan Perempuan Muda Pemilih Cerdas ini di beberapa daerah ya Kak, termasuk ada di NTB, Papua itu di Timika, ada di Bali, Singaraja, dan baru-baru ini di DKI Jakarta. Ya, kemudian ada keterlibatan dalam pengawasan. Nah, selain mengedukasi pemilih, Kohati juga mendorong keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu.
Kohati berupaya untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan, serta tanpa intervensi yang merugikan demokrasi itu sendiri. Kohati berfokus pada penguatan peran perempuan dalam pengawasan proses pemilihan kepala daerah 2024. Wow, benar-benar luar biasa ya Kak ya, dalam upaya-upaya baik dalam hal merawat demokrasi begitu lewat partisipasi aktif di pilkada. Baik, Kak, kepala daerah seperti apa yang diharapkan oleh Kohati? Apa kira-kira yang diharapkan Kohati pada momen pilkada 27 November mendatang? Iya, tentu Kohati sebagai organisasi yang fokus pada pengembangan perempuan dalam konteks himpunan mahasiswa Islam mengharapkan kepala daerah yang memiliki karakteristik kunci. Yang pertama ada keterlibatan perempuan, di mana Kohati mendorong agar pemimpin daerah memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan dan kegiatan politik. Kemudian yang kedua ada komitmen dari kepala daerah untuk memberdayakan perempuan. Kepala daerah yang diharapkan yang memiliki komitmen untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek termasuk aspek pendidikan, ekonomi, yang kemudian hal ini sejalan dengan tujuan Kohati yaitu terbinanya muslimah berkualitas insan cita untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memperkuat peran perempuan dalam masyarakat. Yang ketiga ya, ada keterbukaan dan aksesibilitas, di mana Kohati menginginkan pemimpin yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga program-program yang ada di masyarakat atau isu-isu yang ada di masyarakat terkait dengan keperempuanan bisa disuarakan. Yang keempat, dukungan terhadap kegiatan organisasi. Kepala daerah yang diharapkan oleh Kohati adalah yang mendukung setiap kegiatan organisasi, misalnya kegiatan pelatihan, kegiatan perkaderan, sehingga Kohati dapat terus berkembang dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Kemudian ada pembangunan berbasis komoditas. Kenapa saya sampaikan bahwa kepala daerah yang diharapkan Kohati adalah kepala daerah yang bisa pembangunan berbasis komoditas, karena Kohati berharap pemimpin daerah mampu mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal, Kak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunannya. Nah, dengan karakteristik tersebut, lima karakteristik tersebut, Kohati berharap dapat berkolaborasi dengan kepala daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Wow, komprehensif dan lengkap ini. Apa yang diharapkan dari Kohati ya kepada calon kepala daerah di seluruh wilayah mungkin ya Kak ya, karena Kohati ini kan juga ada di seluruh wilayah di Indonesia begitu. Benar, Kak Mei, apa pesan Kak Mei untuk teman pemilih jelang Pilkada 27 November mendatang? Ya, baik, pesan-pesan untuk teman-teman pemilih menjelang Pilkada 27 November 2024 mendatang. Kohati mengajak teman-teman pemilih, terutama perempuan, untuk berperan aktif dalam pengawasan dan sosialisasi pemilu. Kami berharap bahwa pemilu 2024 perempuan dapat mencapai keterwakilan minimal 30% dalam semua tahapan pemilihan, termasuk dalam proses pengawasan. Nah, Kohati menekankan bahwa suara dan partisipasi perempuan sangat berpengaruh dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu yang dihadapi oleh perempuan. Dengan demikian, Kohati mengajak semua pemilih untuk tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga turut aktif dalam proses pengawasan agar lebih terciptanya pemilu yang lebih baik dan demokratis lagi. Baik. Mungkin itu, Kak. Kalau tadi untuk teman pemilih, sekarang harapan untuk penyelenggara pemilu khususnya KPU, Kak. Ya, baik. Harapan untuk penyelenggara pemilu khususnya KPU tetap menjaga integritas dan komitmen dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 agar terwujudnya pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang jujur, adil dan transparan dalam pengawasan proses demokrasi di Indonesia.
Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Mei sudah datang ke studio podcast KPWRI dan untuk sharing-sharing ini seputar Kohati dan juga aktivitas-aktivitas harapannya juga ya terhadap baik terhadap pemilu, terhadap penyelenggara pemilu dan terhadap teman-teman pemilih juga pesan-pesan tadi. Terima kasih Kak Mei. Terus saya ada pantun lagi Kak. Oh ada pantun terakhir, nggak Kocak. apa-apa. Boleh langsung Kak, pantunnya apa itu? Ya, penutup ya Kak. Terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman Kohati dalam nggak usah deh itu, langsung pantun aja. Baik, pantun sedikit untuk teman-teman pemilih seluruh Indonesia. Baik, pantun cek. Iya Kak. Ini udah terakhir soalnya. Udah iya terakhir. Baik, ada langsung aja gak sih Kak ini? Langsung. Ada sedikit pantun untuk teman-teman pemilih seluruh Indonesia. Pakai cakep-cakep nggak? Boleh dong. Boleh cakep-cakep. Beli beras di pasar Impres. Cakep. Makan capcay rasanya pedes. Cakep. Tanggal 27 November kita ke TPS. Cakep. Jangan sampai lupa ya guys. Baik. Sebenarnya saya mau balas pantun tapi belum kepikiran Kak. Belum kepikiran. Mungkin kalau teman pemilih yang mau balas pantun juga ditulis ya di kolom komentar. Baik, terima kasih Kak Mei sudah berdiskusi begitu ya dan bagi-bagi cerita yang menarik sekali untuk teman pemilih dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih untuk subscribe, komen, like dan share podcast KPU RI. Saya Nona Evita, host podcast KPU RI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye-bye dulu Kak ke teman pemilih. Bye-bye.